Halo semuanya. Komunitas analitis berhubungan dengan Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan data tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat mempelajari semua parameter perusahaan yang bersangkutan dengan lebih cermat. Kita akan melihat kinerja korporasi saat ini Neuropace Inc., ticker NPCE. Ulasan ini dibuat menggunakan data terkini per tanggal 23 Maret 2025. Berdasarkan klasifikasi guru, markets perusahaan Neuropace Inc. termasuk dalam subkategori Medical Equipment. 95 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian, ini sangat representatif. Lihat solusi akhir menjelang akhir video ini. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti, minus 8,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 2,7 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar saham secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk keseluruhan pasar saham AS secara agregat adalah 1,9. Melawan skor minus 8,5 poin dari Neuropace Inc. Membandingkan pergerakan harga saham suatu perusahaan Neuropace Inc. dan saham subkategori, kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan terakhir stoknya Neuropace Inc. menunjukkan perubahan sebesar minus 10,7%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 17,4%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi kita harus memperhatikan fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Neuropace Inc. senilai 0,39 miliar dolar. Kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 539 miliar dolar. Neuropace Inc. memiliki pangsa 0,073% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 0,01 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori ini adalah 139 miliar dolar. Neuropace Inc. merupakan bagian sebesar 0,004%. Setelah membandingkan saham bursa dan nilai buku, kita akan melihat berikut ini. Bagian yang ditempati Neuropace Inc. pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar sebesar 0,073%. Nilai bukunya sebesar 0,004%. Yang 95% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori buruk, minus 1 poin. Utang perusahaan yang dianalisis berjumlah 0,055 miliar dolar. Debt to book capitalization adalah 550% dari modal perseroan. Peringkat kewajiban utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Rata-rata subkategori adalah 66,1, jauh lebih buruk daripada rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar saham suatu perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 27 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Yang buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 4,9. Rata-rata di subkategori adalah 4 dan ini 23% lebih tinggi dibandingkan rata-rata di subkategori. Penilaian indikator nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 80 juta dolar. Perkiraan pendapatan untuk 12 bulan mendatang tidak diketahui. Ini sangat negatif bagi harga perusahaan. Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin.
Marin penjualannya minus 33,9% dengan rata-rata subkategori 6%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 39,9%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 0,049%. Ini 49% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar saham perusahaan, Neuropatch Inc., mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan perusahaan adalah sebesar $2.127.000. Dan untuk subkategori Rp1.425.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 49,3%. Penilaian besaran modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan setiap karyawan perusahaan tersebut minus Rp147,3.000. Rata-rata di subkategori adalah $21,6.000. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 583%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator subkategori dapat ditoleransi, minus 0,5 poin. Jumlah pendapatan per individu karyawan organisasi adalah $434.000. Menurut subkategori $360.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 21%. Perkiraan pendapatan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator subkategori dapat ditoleransi, dikurangi 0,5 poin. Saham yang dijual menyumbang 1,1%, dengan rata-rata subkategori 2%. Ini adalah penilaian terhadap risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 52% untuk perusahaan Neuropatch Inc. Pada subkategori, tingkat RSI, 14, sekitar 47%. Secara teknis, sekuritas subkategori dinilai kurang lebih sama dengan saham perusahaan Neuropatch Inc. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $12,03. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $17,58. Perbedaan antara harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 46%. Mari kita lihat tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh Sistem Evaluasi Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian saham perusahaan Neuropatch Inc. Sistem referensi penilaian saham Guru Market suatu keputusan dibuat. Memesan untuk membuka penjualan pada $12,02 per saham. Pesanan terbuka karena perusahaan memiliki valuasi yang cukup rendah. Organisasi dinilai dengan menggunakan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada pukul 9.33. Stop loss ditetapkan pada 14,71. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian order tersebut ditetapkan secara mandiri berdasarkan hasil sesi perdagangan pada tanggal 22 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, VMD, adalah transaksi pembelian utama. Video pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, pesanan utama atau penyeimbang. Urutan kedua diperbaiki secara otomatis. Terima kasih semua telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.
Anda benar-benar penonton yang paling keren.